Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya yang akan menceritakan tentang Abu Nawas yang kali ini berjudul Serban Ajaib. Baginda Harun ar-Rasyid sedang gelisah. Akhir-akhir ini banyak kejahatan terjadi di luar istana. Rakyat pun merasa tak aman. Setelah diselidiki, ternyata sumber kejahatan itu bukan dari luar, melainkan dari dalam istana sendiri. Baginda merasa makin gelisah. Ia perhatikan setiap menteri yang bekerja padanya. Semua menteri itu terlihat patuh dan setia. Bagaimana mungkin mereka melakukan sesuatu yang merugikan kerjaannya? Meskipun begitu, Baginda tak ingin menutup mata. Beliau harus menindaklanjuti hasil penyelidikan. Kini Baginda mencari cara untuk mengetahui siapa di antara para menterinya yang tidak setia. Namun, walaupun sudah memperhatikan gerak-gerik setiap menteri, Baginda masih belum dapat menemukan menteri yang menjadi tersangka. Akhirnya Baginda menyerah. Beliau pun memanggil Abu Nawas untuk dimintai tolong. Wahai Abu Nawas, sesungguhnya akhir-akhir ini kerajaan sedang tidak aman. Rakyat sedang gelisah. Aku merasa ada yang salah dengan caraku memimpin. Ampun, Baginda yang mulia, apakah yang dapat hamba bantu? Tanya Abu Nawas. Aku merasa perlu untuk menyelidiki para menteri. Aku ingin menguji siapa di antara mereka yang setia dan siapa yang tidak. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar memikirkan keselamatan negeriku. Baginda pun menerangkan. Apakah kau bisa mencari cara untuk melakukannya? Baiklah Baginda, mohon berikan hamba waktu sehari untuk memikirkan caranya, jawab Abu Nawas. Setelah pulang dari istana, Abu Nawas terus memikirkan cara untuk melaksanakan permintaan Baginda. Ia memikirkan satu cara dan lainnya. Akan tetapi, rupanya permintaan kali ini tak mudah. Sampai malam hari, Abu Nawas belum menemukan cara yang tepat. Akhirnya, Abu Nawas pun tertidur. Tepat ketika subuh, Abu Nawas terbangun. Ia bersegera sholat. Saat itu, ia melihat sebuah serban. Abu Nawas hendak memakai serban tersebut, tapi segera dibatalkannya. Serban itu ternyata sangat bau. Memang serban itu sudah lama tak dicuci istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mendapat ide. Ia segera bersiap-siap, lalu bergegas ke istana. Di hadapan Baginda, Abu Nawas menceritakan sebuah rencana. Tak lama kemudian, Baginda segera memanggil kelima menterinya. Pada mereka, Baginda memberikan sebuah perintah. Sesungguhnya aku telah menerima sebuah hadiah istimewa dari negeri sahabat. Hadiah itu adalah sebuah serban ajaib. Kita bisa mengetahui masa depan dengan serban itu. Jika baunya harum, berarti masa depan kerajaan ini cerah. Namun, jika baunya busuk, itu berarti kerajaan ini akan segera hancur. Baginda menjelaskan dengan panjang lebar. Aku ingin kalian semua membantuku. Ciumlah serban ajaib itu dan katakan padaku bagaimana baunya. Kelima menteri masuk ke sebuah ruangan satu persatu. Di sanalah mereka mencium serban ajaib. Setelah itu, mereka berkumpul kembali ke hadapan Baginda Raja. Bagaimana bau yang kau cium?
Tanya Baginda pada menteri pertama. Sesungguhnya bau serban itu sangat harum, Baginda. Pasti kerajaan ini akan jaya selamanya. Begitu jawabnya, agar Baginda merasa senang. Menteri kedua dan ketiga pun mengatakan hal yang sama. Kini giliran menteri keempat berbicara. Ampun Baginda yang mulia, hamba mencium bau yang sangat tidak sedap dari serban itu. Semua orang terkejut dengan penuturan sang menteri. Ternyata menteri kelima pun mengatakan bahwa serban itu berbau busuk. Akhirnya Baginda Raja sudah dapat mengetahui siapa saja di antara para menterinya yang jujur dan siapa yang hanya mementingkan diri sendiri. 3 menteri pertama dicopot dari jabatannya dan mendapat hukuman penjara. Sedangkan menteri keempat dan kelima mendapat hadiah atas kejujurannya. Baginda juga tak lupa memberi hadiah kepada Abu Nawas. Jasanya benar-benar besar. Ia berhasil menyelamatkan kerajaan hanya dengan sebuah serban bau. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya yang akan menceritakan tentang Abu Nawas yang kali ini berjudul Hadiah dari Raja untuk para tahanan. Hari ini adalah hari pertama di tahun yang baru. Seluruh rakyat merayakannya dengan penuh kegembiraan. Raja mengadakan pertunjukan gratis yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyatnya. Di sela-sela kegembiraan itu, Raja ingat sebagian rakyatnya yang hidup di penjara. Raja ingin rakyatnya yang ada di penjara juga merasakan kegembiraan yang sama. Raja dan para pengawalnya pergi ke tempat para tahanan. Raja lalu mengumumkan sebuah berita gembira. Raja memberi potongan hukuman bagi semua tahanan. Mereka menerima potongan berupa setengah dari sisa masa tahanannya. Tahanan yang harus menjalani hukumannya 10 tahun lagi akan menjalani hukuman 5 tahun saja. Tahanan yang masih harus dihukum 4 tahun tinggal menjalani hukuman 2 tahun saja. Masing-masing akan mendapat pengurangan masa tahanan sesuai dengan hukuman yang diterimanya. Semua tahanan merasa senang. Mereka mengadakan pesta sederhana di dalam penjara. Namun, seorang tahanan tidak ikut dalam pesta itu. Ia tidak merasakan kegembiraan seperti kawan-kawannya. Kawan-kawannya pun merasa heran. Mereka lalu bertanya kepada tahanan itu setelah pesta selesai. Ternyata tahanan itu menerima hukuman seumur hidup, yaitu sampai ia meninggal. Ia tak merasa senang karena tak tahu harus berapa lagi menjalani hukumannya. Sementara sisa masa tahanannya tak diketahui dengan jelas. Bagaimana cara menghitung potongan hukuman yang sudah menjadi haknya? Kepala penjara mengadukan masalah ini kepada raja. Raja beserta para penasehat kerajaan bermusyawarah untuk mencari jalan keluarnya. Namun musyawarah itu tak menghasilkan kata sepakat. Tidak ada yang bisa menentukan sisa masa tahanan orang itu, karena kita tidak tahu sisa umur seseorang. Bisa saja orang itu berumur pendek atau justru berumur panjang. Akhirnya raja pun menyerah. Beliau menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun segera dipanggil untuk menghadap raja. Raja lalu menjelaskan masalah yang rumit itu kepada Abu Nawas. Raja berharap
mendapat jawaban dari Abu Nawas secepatnya. Abu Nawas berpikir sejenak. Tidak lama kemudian, ia sudah mendapatkan sebuah ide untuk menyelesaikan masalah ini. Pemotongan masa tahanan orang itu bisa dilaksanakan dengan cara yang mudah. Sehari orang itu ditahan dan sehari orang itu dibebaskan. Begitu seterusnya sampai orang itu meninggal. Dengan demikian, orang itu akan menjalani hukuman setengah dari sisa hidupnya. Raja setuju dengan saran Abu Nawas. Raja benar-benar kagum akan pemikiran Abu Nawas yang sangat cerdik. Sekali lagi Abu Nawas berhasil membantu raja memecahkan masalah yang terjadi di kerajaannya. Raja lalu memberi sekantung uang emas kepada Abu Nawas sebagai hadiah. Hikmah cerita, terkadang jalan keluar untuk sebuah masalah sangat tidak masuk akal atau malah sangat sederhana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.